Salam jemaat terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali kita berjumpa kembali dalam Renungan Light of Revival. Renungan firman Tuhan yang akan memberkati kita di sepanjang hari ini. Kita akan sama-sama belajar firman Tuhan di dalam surat pertama Yohanes pasal 4 ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Tanda bukti kasih Allah. Saudara yang terkasih, dari firman Tuhan ayat 9 ini, poin apa yang bisa kita lihat di sana? Poin besar yang bisa kita lihat dari ayat ini, yaitu tentang kasih Allah yang besar kepada manusia berdosa. Apa buktinya? Dia memberikan putranya yang tunggal. Sangat jelas sekali yang dikatakan di ayat yang ke-9 ini. Dan ada tujuan dari dia memberikan putra tunggalnya. Tujuannya supaya kita hidup olehnya. Artinya bahwa ketika Allah memberikan putra tunggalnya, sebagaimana kasihnya yang besar kepada manusia yang berdosa, dia mau supaya kita sebagai manusia berdosa, ketika kita datang dan percaya kepada putra tunggalnya, maka kita akan memperoleh hidup. Putra tunggal di sini tidak lain adalah Yesus Kristus. Dan orang-orang yang ada di dalam Kristus, yang percaya kepada Kristus, mereka pasti memperoleh hidup di dalam Kristus. Saudara terkasih, inilah tanda bukti dari kasih Allah yang besar bagi manusia berdosa. Ada satu kisah di salah satu negara bagian di Amerika Serikat. Suatu ketika muncul banyak sekali papan-papan di dalam kota itu dengan bertuliskan "Aku mencintaimu", dan itu ditujukan kepada seseorang. Lalu ada seorang wartawan perempuan yang tertarik dengan apa yang terjadi. Kemudian dia menginvestigasi siapa gerangan yang mengirim papan-papan ini. Kemudian 3 minggu berselang, muncul lagi sejumlah papan-papan, tapi itu dengan bertuliskan salah satu taman di kota itu, kemudian tulis tanggal dan juga waktunya. Dan tepat pada tanggal dan waktu yang ditentukan, banyak sekali orang datang ke taman itu untuk melihat apa yang terjadi. Kemudian ada seorang yang berpakaian jas lengkap, tapi mukanya ditutupi. Dia datang dan dia memberikan sebuket bunga kepada wartawan wanita ini. Dan setelah dia membuka penutup di wajahnya, betapa terkejutnya wartawan wanita ini. Karena ternyata yang melakukan semua ini adalah pacarnya sendiri. Dan saat itu pacarnya melamar dia untuk menikah. Suatu tanda kasih yang pria ini nyatakan kepada sang kekasihnya. Tapi kalau kita melihat bukti dari kasih Allah, jauh lebih besar daripada kasih dalam kisah yang baru saja saya sampaikan. Kasih Allah jauh melebihi segala sesuatu. Kasih Allah yang sempurna. Dan kasih itu justru ditujukan kepada orang-orang yang tidak layak. Kepada orang-orang yang penuh dengan dosa dan celah. Seperti saya dan saudara. Ketika kita sudah melihat kasih yang besar ini, bagaimana respon kita terhadap kasih ini? Kalau kita adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus, maka biarlah kasih yang besar yang sudah kita terima menjadi satu kekuatan bagi kita untuk supaya kita juga hidup di dalam kasih yang sudah kita terima, supaya kita hidup di dalam pelayanan dengan penuh kasih sebagaimana yang sudah Allah nyatakan bagi kita. Tetapi poin juga yang terpenting adalah bagi mereka yang di luar sana, yang belum percaya kepada putra tunggal Allah yang telah dia berikan. Apa yang akan saudara lakukan? Apa keputusan yang akan saudara ambil? Ingat bahwa kasihnya itu dia berikan anaknya. Dan mereka yang ingin memiliki hidup harus melalui anak yang dia telah berikan itu. Tanpa melalui anak, tidak ada seorang pun yang bisa memiliki hidup. Kasihnya telah dia nyatakan. Bagaimana saudara berespon? Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan. Bukti kasih Allah yang besar bagi kami.
biarlah sebagai orang percaya, kasih yang besar yang sudah kami rasakan menjadi juga kekuatan bagi kami, menjadi dasar bagi kami untuk kami hidup di dalam kasih kami kepada Engkau, dalam pelayanan kami kepada sesama. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Saudara terkasih, mari terus jadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.